Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel informasi, tempat di mana kita saling berbagi informasi. Karena informasi itu ada untuk dibagikan, bukan untuk disimpan atau dirahasiakan. Oke teman-teman sobat informasi, di video kali ini kita akan membahas tiga jenis pelatihan yang disediakan oleh Kartu Prakerja. Sebagaimana kita tahu bahwa Kartu Prakerja ini bekerja sama dengan beberapa mitra pelatihan untuk menyediakan bermacam-macam pelatihan yang tentunya akan sangat membantu dan mengupgrade skill kita, di mana kita bebas untuk memilih pelatihan-pelatihan apa yang akan kita ikuti sesuai dengan minat dan bakat kita, sesuai dengan apa yang ingin kita upgrade dari dalam diri kita. Dari berbagai macam pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra pelatihan dari Kartu Prakerja, itu secara umum ada 3 jenis pelatihan yang kita kelompokkan berdasarkan aktivitas pelatihannya. Tentunya teman-teman sobat prakerja perlu mengetahui apa sajakah pelatihan tersebut, karena hal ini berkaitan dengan kelancaran insentif yang nantinya akan teman-teman terima. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, seperti biasa kita masuk dulu ke dashboard prakerja. Pastikan dashboard prakerja adalah www.prakerja.go.id. Kita masuk seperti biasa, klik masuk. Oke, kita sudah masuk ke dashboard Kartu Prakerja. Di sini mungkin kalau teman-teman perhatikan, di sini saldo pelatihannya sudah 0 dan sertifikatnya sudah 4. Ini karena ini adalah akun saya sendiri untuk gelombang 6 sepertinya. Saya sedikit lupa. Jadi untuk pelatihan yang kita ikuti akan tertampil di sini di pelatihan saya, di menu pelatihan saya. Di sini tertampil riwayat pelatihan apa saja yang telah kita ikuti. Di sini saya mengikuti 5 pelatihan. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasannya. Untuk jenis pelatihan yang pertama itu adalah pelatihan dalam model webinar atau kelas online secara live. Model kelas online atau webinar secara live webinar ini biasanya diadakan lewat aplikasi Zoom, dan ketika teman-teman memilih pelatihan model webinar, itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Hal nomor pertama yaitu adalah tanggal pelaksanaan webinar dan durasi dari webinar itu. Biasanya model pelatihan webinar itu mengharuskan kita absen masuk dan juga absen keluar, dan kita diharuskan untuk stay di dalam forum webinar itu dalam rentang waktu tertentu. Seperti itu. Model pelatihan webinar itu ada yang kemudian hanya dalam 1 kali pelaksanaan, dan juga ada yang kemudian selama beberapa kali pelaksanaan. Di sini untuk pelatihan dari K2 Academy, di sini adalah pelatihan dengan judul Desain Grafis Kelas Dunia dengan Adobe Illustrator dan Photoshop. Ini dilaksanakan 3 kali. Dia ada 3 kali pertemuan. Dan kemudian setelah pelaksanaan webinar itu selesai, teman-teman kemudian baru bisa mengisi ulasan terkait dengan pelaksanaan webinar atau pelaksanaan pelatihan dari mitra pelatihan tersebut, dan kemudian biasanya akan ada sedikit tes evaluasi terkait dengan pelaksanaan atau materi dari pelatihan yang diberikan. Model webinar ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama itu adalah peluang kita untuk mengakses ilmu itu tidak terbatas, karena di sini kita berinteraksi dengan narasumber secara langsung, sehingga kita bisa memberikan pertanyaan, atau mungkin ketika kita ada pernyataan yang kurang setuju, kita bisa menyanggahnya dan berdiskusi lebih lanjut. Nomor 2 itu adalah pelatihan model webinar itu lebih simpel dan sederhana, karena kita tinggal absen masuk, absen keluar, dan kemudian stay di forum webinar tersebut dalam rentang waktu yang telah ditentukan, dan pelatihannya selesai. Kita tinggal mengisi ulasan, kemudian melaksanakan tes evaluasi, dan akhirnya sertifikat kita pun akan dikeluarkan oleh mitra pelatihan. Tapi model webinar ini ada beberapa kekurangan. Ini nomor kekurangan pertama itu adalah
sangat tergantung dengan jaringan internet ya. Jadi ketika teman-teman di webinar ini tentunya memerlukan jaringan internet yang stabil. Jadi ketika teman-teman memilih webinar dan mengikuti webinar di jaringan yang kurang stabil, tentunya ini akan sangat mengganggu pelatihan yang teman-teman ikuti. Mungkin buffering atau mungkin bahkan tidak bisa terkonek sama sekali, sehingga tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelolosan dari webinar yang teman-teman ikuti seperti itu. Kemudian yang kedua itu model pelatihan webinar ini tentunya boros data, karena untuk pelatihan webinar ada yang beberapa pelatihan yang memang mengharuskan peserta itu hadir di forum tersebut minimal 1 jam atau mungkin bahkan full max sampai dengan 3 jam. Itu tentunya akan menyedot banyak data reguler dari teman-teman jika teman-teman itu menggunakan data seluler seperti itu. Dan sehingga saya sarankan ketika teman-teman memilih model pelatihan webinar itu teman-teman itu terkoneksi dengan jaringan wifi sehingga pelaksanaan pelatihan teman-teman itu akan nyaman dan tidak ada hambatan seperti itu. Oke, lanjut. Untuk model pelatihan yang kedua itu adalah model pelatihan dengan model self learning atau pembelajaran sendiri dengan menonton video-video online yang telah diberikan oleh mitra pelatihan prakerja. Ini contohnya ada di Skill Academy by Ruang Guru. Di model pelatihan self learning ini teman-teman akan diberikan materi dalam bentuk video-video singkat dengan durasi antara 3 menit sampai dengan 10 menit. Di sini teman-teman diharuskan menonton videonya secara beruntun, jadi teman-teman tidak bisa menonton video ini secara acak seperti itu. Nah, model pelatihan seperti ini itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah model pelatihan seperti ini itu fleksibel kita tonton. Jadi fleksibel itu dalam artian tidak terkait dengan waktu, berbeda dengan webinar yang kita harus hadir di misalkan tanggal 22 Maret jam 8. Kita tidak terikat dengan waktu, jadi kita bebas menontonnya kapan saja kita mau seperti itu. Jadi ketika kita tidak punya cukup waktu untuk menonton atau mengikuti webinar, kita bisa memilih tipe pelatihan yang seperti ini, jadi lebih fleksibel. Tetapi model pelatihan seperti ini pun juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah lebih rumit. Karena lebih rumit itu karena video ini mungkin ketika kita jadikan satu dalam bentuk satu video yang telah dipisah ini akan jadi suatu webinar. Jadi dapat kita katakan bahwa model pelatihan dengan self learning dengan video-video yang terpisah menjadi part-part kecil ini adalah model webinar yang dibagi-bagi menjadi waktu-waktu yang lebih singkat seperti itu. Selain itu, jika dalam model webinar itu pelaksanaan examination atau tes evaluasi itu hanya sekali, di model pelatihan self learning dengan menonton video online ini bisa kita temui bahwa hampir setiap pokok bahasan itu memiliki tes masing-masing. Misalkan ketika kita selesai dengan pola pikir sales, materi pola pikir sales, di sini kita harus kita harus mengerjakan mid test pola pikir sales. Kemudian untuk materi selanjutnya, ketika kita sudah selesai dengan persiapan menjadi sales sukses, kita diminta untuk mengerjakan mid test persiapan menjadi sales, dan tetap saja di akhir kita harus mengerjakan tes evaluasi untuk materi secara keseluruhan seperti itu. Ini contoh biasanya di pelatihan dari mitra pelatihan Skill Academy itu adalah bentuk pelatihannya itu adalah seperti ini. Kemudian model pelatihan nomor 3 itu adalah campuran antara model pelatihan webinar dengan model pelatihan self learning dengan menonton video secara online. Di sini bisa kita lihat di sini dari mitra pelatihan mau belajar apa dengan tema pelatihan belajar fotografi untuk pranikah di luar negeri bersama Fajar Kristiono. Ketika kita
baca uraian tentang workshopnya. Di sini ada sesi 1 itu adalah self learning lewat video online kurang lebih 3 jam waktunya, dan sesi 2 adalah webinar tanya jawab bersama mentor fotografi. Ya, sebenarnya model pelatihan ketiga ini saling melengkapi kekurangan antara model pelatihan webinar dengan model pelatihan self learning, karena ketika didahului dengan model pelatihan self learning, kita belajar sendiri dengan menonton video, kita mendapatkan beberapa informasi, dan mungkin kita juga akan timbul pertanyaan dari video-video yang telah kita tonton. Kita bisa menanyakannya, kita bisa mengeksplor pertanyaan tersebut dengan bertanya langsung kepada ahlinya di sesi webinar yang disediakan. Seperti itu. Nah, itulah sobat informasi 3 jenis pelatihan berdasarkan bentuk pelatihannya. Saya harap teman-teman mempertimbangkan dengan matang ketika teman-teman itu membeli pelatihan apa yang ingin teman-teman ikuti. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan keadaan teman-teman sendiri. Ketika teman-teman memilih model pelatihan webinar dan ternyata teman-teman tidak punya cukup waktu untuk mengikuti webinar tersebut, sayang sekali. Ketika teman-teman tidak bisa mengikuti webinar, tentunya teman-teman tidak akan bisa menyelesaikan pelatihan webinar tersebut. Sehingga ketika teman-teman gagal menyelesaikan pelatihan, otomatis teman-teman tidak lolos untuk pelatihan tersebut, sehingga nantinya pun sertifikat itu tidak bisa teman-teman dapatkan. Ketika sertifikat tidak bisa teman-teman dapatkan, otomatis insentif prakerja senilai 2.400.000 itu tidak akan pernah teman-teman dapatkan, seperti itu. Oke, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lebih jauh, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi.